Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Elka Ramadan dari 11 TJKT 1. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang sebuah peristiwa besar dalam sejarah dunia, yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia. Bukan hanya sekedar perkembangan teknologi, tetapi juga sebuah titik balik besar dalam kehidupan manusia. Bayangkan saja, dari yang sebelumnya manusia hanya mengendalikan tenaga hewan, tenaga manusia, dan alat sederhana, kini bisa memproduksi barang dengan mesin yang cepat, bahkan bisa menjadi otomatis. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu revolusi industri, bagaimana tahap-tahapnya revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0, serta dampak positif dan negatifnya, serta referensinya dengan kehidupan kita yang saat ini. Adapun sebelum adanya revolusi industri, kehidupan manusia dunia sangat sederhana. Mayoritas orang tinggal di desa dan bekerja sebagai petani. Kegiatan ekonomi berputar di sekitar pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan. Produksi barang pun masih terbatas, lebih banyak untuk kebutuhan lokal dan dikerjakan dengan tangan menggunakan peralatan tradisional. Transportasi juga masih sangat lambat menggunakan kuda, kereta ayu, bahkan kapal layar. Namun juga memasuki akhir abad ke-18, terutama di Inggris, berbagai penemuan teknologi baru mengubah segalanya. Penemuan mesin uap oleh James Watt, penemuan alat tenun mekanis, dan peralatan baru batu bara sebagai sumber energi mendorong terjadinya percepatan produksi. Perubahan besar ini disebut dengan revolusi industri karena betul-betul merevolusi cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Adapun revolusi 1.0. Revolusi industri pertama dimulai sekitar tahun 1760-an hingga awal 1800-an di Inggris. Ciri utamanya adalah penggunaan mesin uap dan mekanisasi dalam produksi barang. Beberapa contoh perkembangan penting di antara lainnya, yang satu ada penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1769 yang kemudian digunakan untuk menggerakkan pabrik dan kereta api. Adapun juga mesin tenun mekanis yang membuat produksi kain meningkat drastis. Dan yang ketiga ada transportasi dengan kereta api uap yang mempermudah distribusi barang. Adapun dampak dari revolusi industri 1.0, yaitu yang pertama ada produksi barang menjadi jauh lebih cepat, yang keduanya ada munculnya pabrik-pabrik besar, serta yang ketiga ada urbanisasi, yaitu perpindahan besar-besaran dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik, dan yang keempat ada perubahan struktur sosial. Kelas pekerja pabrik dan kelas pemilik modal mulai terlihat jelas. Dan adapun revolusi 2.0, yaitu terjadi sekitar akhir abad ke-19 hingga awal ke abad 20. Kalau di tahap pertama mengendalikan mesin uap, revolusi kedua ini ditandai dengan penggunaan listrik dan produksi massal. Perkembangan penting yaitu yang pertama ada penemuan bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Yang kedua ada sistem produksi massal oleh Henry Ford dengan metode assembly line pada industri mobil. Yang ketiga ada perkembangan jalur kereta api, kapal uap, serta telepon. Dan yang ketiga dampaknya luar biasa, yaitu yang ke-1 ada produksi barang semakin murah dan bisa dijangkau masyarakat luas, transportasi lebih cepat dan komunikasi lebih mudah, serta kota-kota industri berkembang dengan pusat, dan kesejahteraan sebagai masyarakat meningkat meski masih ada masalah sosial seperti kesenjangan dan eksploitasi biru. Adapun revolusi industri 3.0 memasuki pertengahan abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1970-an. Dunia ini memasuki revolusi industri ketiga. Periode ini ditandai dengan kemajuan elektronik, komputer, serta teknologi informal. Beberapa hal penting pada revolusi industri 3.0 ini, yaitu yang pertama ada komputer digunakan dalam industri untuk mengendalikan mesin. Yang kedua ada internet mulai berkembang dan menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang ketiga ada robot sederhana mulai dipakai dengan jalur produksi. Adapun dampaknya, yang pertama ada proses produksi semakin otomatis. Yang kedua ada informasi bisa tersebar lebih cepat, serta yang ketiga ada dunia menjadi terhubung. Dan yang keempat ada banyak pekerjaan manual mulai digantikan oleh mesin dan komputer. Yang terakhir ada revolusi industri 4.0. Sekarang kita hidup di era revolusi industri 4.0 yang dimulai sekitar awal abad ke-21. Era ini ditandai dengan digitalisasi besar-besaran dan keterhubungan dengan internet. Ciri khasnya yaitu yang pertama ada IoT atau disebut dengan Internet of Things, yaitu benda-benda bisa saling terhubung lewat internet, misalnya smart home. Yang kedua ada AI
artificial intelligence, yaitu mesin bisa berpikir layaknya manusia. Yang ketiga ada big data. Data dalam jumlah sangat besar digunakan untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada cloud computing, yaitu penyimpanan dan pengolahan data lewat internet. Dan yang terakhir ada robotika canggih atau otomatisasi yang digunakan di pabrik, rumah sakit, hingga rumah tangga. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada transportasi online seperti Gojek dan Grab. Yang kedua ada belanja online seperti Tokopedia, Shopee, Amazon dan yang lainnya. Yang ketiga ada media sosial yang menghubungkan miliaran orang di dunia. Dan yang terakhir ada industri manufaktur modern dengan robot otomatis. Adapun dampak positif revolusi industri, yaitu yang ke-1 ada peningkatan produksi barang lebih cepat dan murah dihasilkan. Yang kedua ada kemajuan teknologi, muncul penemuan yang mempermudah hidup manusia. Yang ketiganya ada transportasi dan komunikasi semakin cepat dan efisien. Serta yang keempat ada kesehatan dan pendidikan, teknologi membantu pengobatan dari pembelajaran. Dan yang kelima ada lapangan kerja baru, meski ada pekerjaan lama yang hilang, banyak profesi yang berkemunculan. Adapun dampak negatifnya dari revolusi industri, yaitu pertama ada kerusakan lingkungan, yang kedua ada pengangguran, pekerjaan tradisional digantikan oleh mesin, yang ketiga ada kesenjangan sosial, jurang kaya miskin semakin besar, dan yang keempat ada budaya konsumtif, orang mudah membeli barang tanpa berpikir panjang, yang kelima ada ketergantungan pada teknologi membuat manusia kurang mandiri. Adapun masa depan revolusi industri, yaitu selain revolusi industri 4.0 kini mulai muncul gagasan revolusi industri 5.0. Bedanya revolusi 5.0 menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Jika revolusi 4.0 fokusnya pada otomatisasi, maka revolusi industri 5.0 fokus pada memanusiakan teknologi. Contohnya teknologi lemah lingkungan untuk menjaga bumi. Yang kedua ada keseimbangan antara mesin otomatis dengan kreativitas manusia. Yang ketiga ada kecerdasan buatan yang digunakan untuk kepentingan sosial, bukan hanya bisnis. Dan yang terakhir adalah penutup kesimpulan dari revolusi industri ini, yaitu revolusi industri adalah rangkaian perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Dari revolusi industri 1.0 dengan mesin uap, revolusi industri 2.0 dengan listrik, dan revolusi industri 3.0 dengan komputer, hingga revolusi 4 dengan digitalisasi. Semua revolusi ini membawa manfaat besar, tapi juga tantangan serius. Sebagai generasi muda, kita harus siap beradaptasi, memanfaatkan teknologi untuk hal positif dan tetap menjaga nilai kemanusiaan. Semoga video ini bisa membantu kalian semua memahami revolusi industri dengan lebih jelas. Jangan lupa intinya revolusi industri itu membawa kemajuan yang luar biasa, tapi juga menciptakan masalah-masalah baru seperti polusi dan ketimpangan sosial. Sebagai pewaris era ini, kita memiliki tanggung jawab untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa kemajuan di masa depan berkelanjutan dan inklusif. Revolusi industri mengajarkan kita bahwa kemajuan sejati harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan revolusi industri adalah babak penting dalam sejarah manusia yang terus mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita belajar dari masa lalu, menghadapi tantangan masa kini, mengembangkan masa depan yang lebih baik. Terus ada revolusi industri juga membuka jalan bagi dunia modern yang kita kenal saat ini. Dengan semangat inovasi dan adaptasi yang sama, kita dapat menghadapi tantangan-tantangan masa depan dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatangkan. Revolusi industri adalah bukti bahwa perubahan besar mungkin terjadi dan kita memiliki kekuatan untuk membentukkan masa depan kita sendiri. Revolusi industri juga dengan segala inovasi dan dampaknya adalah pengingat kuat dan kemampuan manusia untuk mengubah dunia era ini. Mengajarkan kita tentang pentingnya inovasi, adaptasi, dan tanggung jawab dalam menghadapi perubahan warisan revolusi industri. Nah, revolusi industri ini terus membentuk dunia kita dan kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemajuan di masa depan membawa bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.